duit, doa, usaha, ikhtiar, tawakal, duit. Wah, kan kalau laki-laki itu mesti keluar emang Ji. Harokah barokah. Nah, harokah barokah namanya. Tawakal nggak bisa tanpa ikhtiar, dan ikhtiar juga nggak bisa kalau tanpa tawakal. Mencari yang halal wajib atas setiap muslim. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Gudang Obrolan. Kali ini kita kedatangan bintang tamu jauh banget dari Rawablong. Haji Bon. Ini sekarang kesibukan apa Ji? Ngajar doang sih. Oh, ngajar. Ini beliau guru nih. Ngajar guru ya. Ya, guru barongsai. Guru barongsai. Aduh. Ya gitu dah. Sebagai pengajar. Kadang jam-jamnya juga susah ya. Ya, ini baru sempat aja kemarin. Aduh. Sehat Bang Iwan ya? Sehat alhamdulillah. Gimana kabar keluarga, sehat ya Ji ya? Aman alhamdulillah. Terus sekarang kesibukannya ngajar aja apa ada hal yang lain nih? Ada lagi sih. Ada lagi. Ngajar. Sama kerja di bidang transportasi. Transportasi online. Tapi gimana Ji, transportasi online lagi baik-baik saja atau lagi ya, standar lah ya? Alhamdulillah. Segalanya sesuatu itu pasti alhamdulillah. Alhamdulillah. Bersyukur ya Ji. Harus bersyukur. Bakalan ditambah guys. Gitu. Nah, semua tuh harus bersyukur. Berarti ditambah nanti kalau bersyukur. Kalau nggak bersyukur nggak bakalan ditambah Ji. Bener. Gitu. Karena kita adalah hewan. Manusia itu adalah hewan yang berpikir. Manusia, hewan berpikir. Hewan berpikir. Kalau hewan nggak ada pikirannya. Nggak ada. Kalau kita hewan, sama hewan, cuma kita ada pikiran. Oh, jadi gitu guys ya. Nah ini, jadi ente kehidupannya ngajar transportasi online. Sama itu bisnis. Kopi. Oh, jadi kopi apa namanya? Yuk ngopi. Ngopi. Ini nggak apa nih? Nggak apa. Ya. Tapi nanti kalau masuk nggak dikasih. Iya benar. Yuk kopi tapi di mana, di e-commerce? Baru di WA aja sih. Baru WA. Dan pengen melebar karena kan sekarang masih botolan tuh. Ukuran 250 mili. Pengen nyatu sih gitu, mau melebar ke gelas lah gitu. Gelas ini, gelas apa? Gelas plastik. Tapi dia kalau itu kan ada masa ini nggak tuh Ji? Ada, kalau kopi udah masuk susu, udah campur susu ya. Ya udah masanya paling ini 1 hari kurang lah. Itu di luar chiller. Kalau masuk chiller bisa 5 hari bisa tahan. Itu kalau ini ngeri juga Ji. Iya. Makanya kalau online ya. Iya. Apalagi kalau yang maksudnya jauh-jauh kan di luar Jawa gimana? Itu sampai sono basi kan. Nggak berani. Lagi itu pernah masuk. Tapi kalau ente jual misalkan di botol ya kopinya, ente racikannya udah tuh. Jadi tinggal dia ngisi itu aja. Nggak bisa ya? Nggak bisa karena lain tar. Oh, jatuhnya lain. Karena kan kita kan punya ciri khas sendiri gitu. Ya meskipun masih seduh manual, mau pakai mau kapot. Mau beli mesin kopi, waduh. Beli ada yang harga 1 jutaan itu kan bukan buat dagang, itu buat jualan, buat sendiri, buat pemakaian pribadi. Kalau buat jualan ngeri ya? Iyalah. Rusak repot gitu, beli mulu ntar. Kalau buat jualan ada yang belasan juta, ada yang puluhan juta mah gitu. Itu maksudnya ngegerus kopinya? Kopi jadi apa kopi? Enggak, bikin espressonya gitu. Oh, tapi itu kan biji kopi tuh. Biji. Terus dari biji kan kita kan mesen nih di vendor, salah satu vendor tuh. Minta sama dia tuh udah jadi bubuk gitu. Nanti grindernya dari kita ini segini sekian gitu. Komposisinya gitu. Green size-nya gitu. Nah, berarti kita dia nggak bisa di e-commerce ya. Kalau di e-commerce sudah nggak bakal kena. Kalau Pulau Jawa basi di jalan. Iya, waktu itu pernah ada masuk orderan. Jadi ada gue punya temen, dia yang jual kaos. Jadi dia open PO kaos free kopi gitu. Cuma pas gue tahu ternyata yang belinya itu kayak Sumatera, Padang. Buset, berapa hari itu mau basi di sono, masih di jalan. Gue observasi, gue bikin kopi. Karena kan pasti lihat ekspedisi dong. Pasti. Iya kan? Gue taruh dulu. Iya, gue taruh di luar chiller. Ternyata ya udah nggak sampai sehari udah basi. Gitu.
Tapi sampai sono pasti Ji. Tapi udah sempet kekirim. Enggak, gue cancel. Enggak, gue nggak mau nanggung resiko, gue bilang gitu. Apa yang ada lu yang jelek. Oh, ente cuman tes di tempat Iya, ente aja. observasi doang sendiri gitu. Nyata nggak ada sehari udah basi gitu. Terus kata temen gue, gimana Ji? Coba akalin gitu. Nggak bisa, gue bilang. Dia nyarain, udah kasih bubuk aja gitu. Gue nggak mau. Takutnya beda ya, takarannya beda. Iya, takaran dia beda ntar. Gitu. Iya, maksudnya Mas Tane tuh tadi juga gitu tuh, yang komposisinya tuh diubah tuh maksudnya tuh. Jadi ente tinggal ditaruhin air aja gitu, dia datang ke sono tinggal naruhin air. Oh, itu mendingan beli itunya aja, klip aja. Mendingan beli kapal api. Kopi salset mendingan. Ngapain lu kopi-kopi gue? Karena kan Gitu. kopi itu enaknya pas yang ngeraciknya Iya. gitu. Terus itu minum memang untuk satu hari. Iya, memang hari itu juga lu minum gitu. Lu kan lu mau ngopi ini tuh gue sediain di botol gitu. Nah, Tapi kalau ente dagang di tempat gitu, belum. masih belum. Belum. Anda masih baru. Ente udah berapa lama tuh dagang kopi? Dari 2000. Kopinya kopi apa sih Mas nih? 25. Kopi espresso apa? Bukan espresso. Jadi ada gula apa kopi aren, Oh iya, terus itu. hazelnut. Oh tuh udah coklat campur-campur juga. nih. Iya. Makanya kalau di luar daerah nggak bisa dah. Nggak bisa. Nggak bisa. Kecuali tapi Jabodetabek itu 2 hari sih Ji. Iya, Ekspedisi nggak bakal 2 bisa. hari nggak bakal bisa. Kecuali apa kalau langsung sampai tuh Instan. instan. Ah, Itu juga bisa. instan berapa jam gitu. Mm-mm. Yakin nggak? Kadang instan nggak dapet juga Ji. Iya. Aneh kan main di online juga ya. Sama instan juga ini kayak sekarang lagi kacau. Nggak ini juga. Maksudnya kadang instan itu nggak sehari, dia besokannya baru diambil di pick Iya. up. Kan repot, kita udah bikin misalkan berapa banyak, kalau nggak ini kebuang ya kan. Bener. Kita ngiklanin nggak mungkin di WhatsApp, tapi yang WhatsApp ada aja ya. WhatsApp ada aja. WhatsApp ada aja. Kopi, Sehari bisa kebab. berapa tuh Ji? Kemarin hari ini masuk 6 botol. Pre-order itu Ji? Pre-order ya. Karena kan gue buatnya malam. Malam baru pagi baru di. Iya, pagi baru Oh, itu emang barang-barang bener, masuk iya. semua gitu. Tapi fresh lah. Fresh. Barangnya fresh. Fresh. Cakep. Nggak pernah sih nyobain, enak. Enak gitu kalau dibikin tempat bagus tuh Ji. Cuman emang modalnya agak gede. Tapi jujur aja enak. Aneh kan ngerasain tuh. Si Isran beli tuh kan. Wah enak kan. katanya. Ya, alhamdulillah. Nah, kan. anehnya Isran ini enak nih San. Tapi nggak bisa besok bang. Kalau cari di freezer kata dia gitu kan. Kok tapi repot juga kalau misalkan kita buat stok kan. Iya, makanya aneh nggak nyetok kopi. Basicnya juga 3 hari doang basicnya. Basic kopinya, espressonya. Buset. Espressonya. Iya. Itu mau di chiller 3 hari doang. Udah 3 hari udah gue habisin gue minum gitu. Susah tuh Ji. Kalau ente beli dikit-dikit ya. Iya. Kalau ente beli banyak kan. Nah kalau yang tempat-tempat kopi tuh. Nah itu gimana tuh jadi ngakalinnya tuh? Maksudnya? Ngakalinnya tempat kopi tuh kan. Yang kayak kopi-kopi apa gitu deh ya. Kita nggak sebut merek deh. Dia ada botolannya kan. Ah dia ada botolannya tuh. Nah itu gimana tuh Ji? Sama semua kopi sama pasti kalau nggak di luar chiller nggak awet. Oh berarti dia kalau nggak laku masuk chiller dulu. Iya, gitu ya. masuk Targetnya chiller dulu. berapa hari tuh? Masuk chiller. Pokoknya masuk chiller tuh bisa 3 hari, 5 hari tuh. Begitu. Tapi kan chiller jadinya rasanya jadi enak jadi beda. Iya. Dari beda. yang press pertama. Beda kan? Iya karena dia campur air juga ya. Udah Embun. bukan air sih, tapi susu. Susunya udah beda ya itu. Iya, susu itu ya Enak-enak fresh lah ya, langsung jadi fresh. bayar. Langsung jadi bayar. Maksudnya langsung jadi minum. Sehari lah itu habis. Gitu. Emang Paling enak. kalau misalkan lu mau tantaran masukin kulkas begitu. Iya. Gitu. Ya dan botol-botol seliter kayak Iya kan tuh beli gitu kafe-kafe kan itu. Kafe-kafe. Mereka itu kan orderan masuk dibuat sama mereka masukin botol seliter tuh ke customer kan. Nah itu udah bro amat Iya, kalau gitu mah. gitu. Nah kalau ente kan stok ente sendiri. Iya. Repot. Rata-rata begitu kafe-kafe tuh nggak ada nyetok, nggak ada yang stok. Pokoknya dia langsung jadi gitu. Iya langsung order masuk bikin udah deh. gitu. Putus lah istilah kata Putus. jual putus. Kalau e-commerce nggak bisa dah. Karena kan ekspedisi kacau kadang. Maksudnya bukan kacau karena perjalanannya memang. Iya. Apalagi kalau di luar Jawa kan di atas 3 hari Iya, biasanya. Kadang ada yang nyampe 3 hari Iya. gitu. Jadi gitu dah kopinya nggak bisa dah ya. Nggak Berarti bisa nggak kalau bisa nih. Mesti luar WA aja. Nanti WA di ini dah. Kalau Jabodetabek bisa di. Tapi kantor susah juga. Gue juga nggak jamin. Nggak jamin Gue juga nggak ya. jamin. Kalau misalnya lu Depok, lu beli aja kopi di sana dah. Mendingan lu ngopi cari di Depok. Tukang kopi cari. Itu sebenarnya ente bagus tuh Ji. Kayak gitu ente mentingin konsumen gitu daripada Iya lah, daripada gue kita ngarap jual sendiri, keuntungan tapi ntar
apa customer dapat doa ya, enggak. sempurna ya kan? Kok customer sempurna dapat customer apa namanya komplain gitu. Lu gimana nih? Iya, kok udah masuk basi gini lu sih? udah. Nanti nama gue jelek, nama kopi gue gitu. Kopi jadi nggak bisa enak tuh kopi satu kali jadi Langsung beda. Nah terus ente tuh abis ini nih, misalkan ente ngojek nih sampai jam berapa tuh? sampai sore doang sih. Sampai sore jam 5 nih. Terus gue jemput istri gue Istri kerja juga istrinya ya. pulang udah. Pulang di Malam rumah. ya udah aktivitas biasa. Aktivitas ngaji ya. Ngaji. Ngaji mulu guys. Yang penting dunia dapat, akhirat dapat. Jangan tinggal. Itu yang benar. Sebejat. Dunia dapat, akhirat kita kejar juga. Gitu. Ya lebih bagus akhirat. Cuman ya kadang kan kita nggak bisa ya zaman sekarang. Ya realitas lah. Ngejar dunia kan juga tujuannya buat akhirat. Akhirat. Gitu. Kita dunianya buat akhirat. Dunia kita buat akhirat ya. Masa usia segini udah uzlah. Usia segini udah kolwat. Jangan. Iya, jangan. Yang umur Kayak si Zen ya. Zen tuh holwat dia. Jen. Zen holwat dia itu. Ini lagi holwat kan dia. Nggak bisa ditelepon dah. Teleponin. Holwat. Ini tadinya berdua nih guys, nih aturan nih. Cuman karena nggak bisa. Yang satu lagi. Yang satu holwat. Lagi ya. holwat. Waduh. Tahu bingung dah. Lagi nungguin Ayu. Ayo. Jibril ada nungguin Habis sekarang ya. Ketiduran dia nih. Tiduran. Ente asli mana Ji? Rawblong. Roblong. Rawblong asli. Roblong. Rawblong. Terus ente sekolah di situ juga ada ya? Di depan Sekolah di Joglo. Di Joglo. SMK dulu Joglo. Oh, Joglo, SMK MTS Joglo. Manggisan. Manggisan. Ini beliau sarjana, guys. Nih, sarjana apa nih, Bro? SS. SS. Oh, Screenshot. Screenshot. Sarjana Sastra. Sastra Oh, berarti ente Indonesia. bisa tuh ya bikin kata-kata. Ente sama Jen satu kelas nih? Satu kampus. Satu kampus cuman nggak Iya, sekelas cuma nggak? nggak sekelas. Dia cuman sastra juga sama? Sastra juga sama. Kau beda? Kenapa beda? Dia Jamnya? kelas dia kelas karyawan. Oh. Sabtu. Kalau aneh Kelas ini, reguler biasa. reguler iya, biasa. gitu. Enak tapi enakan itu ya? Iya. Enakan mana Ji? Sama aja apa Sama aja pelajaran? sih, sama aja. Tapi aneh waktu itu apa tuh pas udah mau skripsi pindah ke kelas karyawan. Karena kan kerja lagi tuh, udah kerjaan. Dapat kerjaan, akhirnya ya kuliah Sabtu doang. Itu juga mau deket-deket skripsi. Oh, Baik, yang Bang. repot skripsi deh. Iya, skripsi. Kalau skripsi itu, Semua orang punya jalan masing-masing. iya betul. Jadi romantika kehidupan, buat cerita kehidupan kita buat anak nanti ya. Iya, begitu. Gitu. Gimana? Terus ente mau jenjang kedepannya mau jadi guru aja, apa mau usaha? Ente fokusin kemana nih? Sekarang sih lagi apa? Nyari kerjaan baru gitu. Kerjaan Lagi nyari kerjaan baru. Tapi ente basicnya tuh, maksudnya basic ente maksudnya ente bisa editor Iya. apa? Jadi sebelumnya gue double job. Aneh double job ya. Pagi kan sekolah tuh ngajar. Terus sore Editor lah ya. jadi apa editor, copy editor di harian, nggak apa gue sebut nih. Jangan. Ada dah di salah satu koran Iya, gitu. koran ya. Iya. Nah terus ente tugasnya apa di situ? Ngedit naskah. Naskah. Naskah, Oh naskah itu sebelum keluar itu diedit dulu Iya, ya? harus dia dulu. Karena kan wartawan bahasanya kan ya, Beda ya? wartawan bahasa lapangan dia gitu. Dia bahasa umum apa bahasa Bahasa apa? ini ya, apa bahasa Bahasa jurnalis kan beda tuh. Iya, bahasa jurnalis. Oh jadi pakai bahasa jurnalis ya? Iya, gitu. Jadi mencakup semua lah ya. Jadi orang semua ngerti. Mau kalangan mana aja ngerti gitu ya. Benar. Jadi bahasa Indonesia yang baik dan benar tuh. Benar. Nah ente masuk berarti tuh sastra di situ. Iya, sastra. Karena masuk. Gue waktu ngambil sastra itu awalnya gue menciptakan dulu aneh Njen ada tuh temen aneh namanya Api, namanya Api. Nah si Api ini ceritanya punya ade-adean, ade-adeannya dia perempuan. Nah ade-adeannya si Api ini kebetulan ada kelas gue manjen di MTS dulu. Ceritanya nih gue nggak tahu mereka apa ada si Api sama Api itu lagi mau ngerayain apa gue nggak tahu. Adik-adiknya ngajak ngajakin nonton film di bioskop, ngajakin gue sama Njen, ajak Bang Jibo sama Njen, Bang Njen kata gitu. Kata Api ya udah, ajak dah nih, diselipi jahit waktu. Pas nonton tahu-taunya film
tenggelamnya kapal Van der Wijk. Iya, ciptaan saduran dari novel Buya Hamka. Wah, Buya Hamka ulama Wah, ajib. tuh wajib banget film. Nah, tuh apalagi yang main kan Pevita, terus Herjunot Ali, Iya. ada Reza Rahardian juga di situ. Ya, para aktor layar lebar lah begitu. Nah, di situ tuh gue menikmati karya sastra tuh situ tuh. Ini jadi sastra gue. Sampai nangis gue di bioskop. Nangis gue pas Zainuddin ya begitulah wanita katanya gitu. Yang hanya mengingat kekejaman orang lain terhadapnya padahal begitu kecil. Kata asik. Pokoknya gitu dah, kata-kata Melayu banget. Dalam deh. Dalam banget. Itu gue menyentuh tuh. Itu dia biasanya kayak gitu, dia relate ya sama kehidupan kita ya misalnya. Sastra itu keluarnya karena Enggak, sastra itu imajinasi. Imajinasi itu imajinasi Buya Hamka yang dikemas sedemikian rupa sehingga tuh kita lihat tuh ini kayak benar-benar nyata begitu. Jadi sangkain kita reality ya. Makanya orang nonton itu fiksi. Sastra itu fiksi. Fiksi. Enggak, iya. Tapi ada sastra yang diambil dari kisah nyata, tapi ya dikasih bumbu-bumbu. Iya, pasti dong. Namanya film, gitu, perfilman juga kan gitu. Gitu. Nah, terus Njennya nangis tapi Njen. Enggak anjir. Itu tuh. Wah, pas banget gue mau lulus sekolah. Akhirnya udah dah. Kayaknya gue ambil sastra nih. Gitu. Masuklah sastra Indonesia. Jadi di situ kampusnya sastra Indonesia. Iya, kampusnya di Unpam. Unpam sastra bagian dia banyak ini kan nih, Banyak jurusan. nih. Iya. Cuman sastranya terkhusus apa enggak? Enggak. Umum, sastra. Kalau aneh sastranya umum. Nah, kan ada tuh aneh pendidikan. Nah, Aneh enggak, aneh universal, umum gitu. Umum. Wah, Jadi ente bisa bikin itu juga Ji, bisa bikin film aturan ya? Kalau bikin film lagi tuh pernah. Kita ikut lomba film pendek. Nah, pasti tuh. Iya, videonya hilang sih. Gue jadi pemeran utama. Nah, tuh bikin dan nanti kita tuh. Boleh tuh. Bisa, ya. Jadi Tapi enggak tuh lucu banget. Gue dengan model begini disuruh jadi lelaki yang cool, asik. Iya, cool. Tuh susah banget tuh jadi lelaki cool, gila. Itu dia ente ada yang itunya siapa Ji yang editornya? Maksudnya ada tim kreatifnya pasti dong. Ada tim kreatifnya. Ente juga tuh, kampus ente juga. Iya. Anak-anak ya tim kita lah gitu. Kita juga yang main, kita juga yang edit, kita juga yang bener lampu, lighting, kita juga yang kamera. Tapi itu main di luar ruangan, outdoor apa indoor? Outdoor. Kita di mana-mana tuh. Itu habis berapa juta gitu habis tuh. Kita buat namanya? Itu baru film pendek tuh Film Ji. pendek. Makanya film tuh Produksi film tuh mahal, bener mahal. Nggak ngentengin tuh. Ngentengin. Yang Kecuali gini nih, ini mahal nih. Mahal iya. Gini juga mahal. Alatnya juga nggak Masya Allah, Masya Allah. Kita makanya nanti dibantu deh ya, like, subscribe. Ya ente mau angkat cerita apa aja boleh dah. Nanti kita namanya gudang ngobrolan nih Ji. Iya. Aneh bentuk gudang ngobrolan ini. Jadi gini, aneh tuh keinget kan kita ini demen ngobrol nih, ya kan kayak ente, aneh, tetangga, Njen lah. Yang lain-lain tuh yang palang pintu kan dia demen ngobrol. Maksudnya nih sayang ngobrol nggak dipakai gitu. Ngobrol direkam aja. Iya benar. Mau ngomong apa kek kan gitu. Ngomong apaan kek. Karena kan di medsos yang penting nggak ngomongin politik, agama sensitif kan. Jadi ente tuh sastra Indonesia di Unpam ya. Nah terus akhirnya ente jurusan masuk ke sastra lagi deh tuh ya. Sastra. Terus lulus kuliah. Tapi berguna juga dong Ji. Ente kan kerjanya di itu bidang itu. Iya. Itu ditanyain dong ijazahnya ya. Iya, tanyain. Itu waktu kerja. Jadi pas gue ngelamar kerja itu waktu di koran itu tuh dites dan bos gue ini selain ngelihat nilai gue ya nah dia tuh condong ke gue karena apa gue ngerokok. Emang kenapa tuh? Dia ngerokok jadi satu tim tuh nggak ada ngerokok, dia doang ngerokok. Akhirnya gue ya udah si ini aja nih, si Ahmad, gue panggil Ahmad, si Ahmad aja nih gitu. Selain nilainya bagus juga dia ngerokok. Itu nama aslinya Ahmad Tarmizi. Iya. Kenapa jadi Jibon Ji? Ceritanya lucu tuh. Dulu bukan Ambon, bukan Ambon. Ya, iya. Dulu gue aneh kecil suka makan abon. Dulu aneh kecil tuh nggak mau makan kok nggak pakai abon. Jadi Jibon. Jibon ya, Aji makan abon. Aji makan abon. Abon. Ajibon itu Aji makan abon. Nah, berarti bukannya Aji anak Ambon bukan ya? Bukan. Bukan. Berarti Aji
demen apa? Makan abon. Aji demen makan abon, jadinya Ajibon. Bener gua anak dulu kecil gitu. Oh. Makan mesti pakai Makanya abon. aneh lagi pertama kenal ente tuh aneh kaget tuh. Ya, kok aneh dong nih Ajibon, mana namanya Ahmad Tarmizi katanya. Kok jadi Iya, Ajibon gitu. Abon. Ajib deh. Ente nih sekarang nih udah keluarga udah Ji ya? Udah Punya anak dua, masya Allah. Alhamdulillah berkah. Pengeluarannya banyak. Masya Allah. Jangan ngomong itu dah. Kehidupan. Ya makanya nanti aneh pengen sebenarnya gitu Ji, nih pengen dibuat seperti kayak gini. Nanti kita bikin tempat lagi. Iya, mudah-mudahan. buat ini deh. Maksudnya Mudah-mudahan. lahan. Iya, Jadi kita bukannya buat Wadah. buat wadah aja. Jadi ente pada suka ngobrol. Iya. Ya udah aneh, dia daripada lu ngobrol nggak ada ininya udah deh. Kapan lagi Aneh, ngobrol dapat duit iya, ya? nggak dapet duit. Bener. Kapan lagi kan nggak ngobrol dapet duit? Nggak ada ngobrol dapet Bener. duit. Terus ente, ini kan ente mau nyari kerja lagi nih. Misalkan kerjaan ente tuh di bidang apa tuh? Nanti pengen dipakan ente aja, apa gimana? Pengen melebar ke bidang yang lain sih niatnya. Melebarkan sayap. Melebar apa ya, nyari apa Pengalaman hidup. pengalaman di bidang yang lain. Pengalaman hidup ajib Ji. Serius. Emang kalau kita kalau ngomong pengalaman hidup, Wah bener. wah aneh tuh kerja udah semuanya udah. Tukang parkir, tukang ini. Emang pengalaman yang ngajarkan kita pengalaman hidup. Tapi inti kerjaannya itu ya begitu. Dulu aneh ngamen pernah ngomong. Nah. Ngamen ikan nasi goreng lagi nyanyi. Lihat nih. Inilah negeri kita. Oh. Kakak nasi goreng kan kalau lagi masak kan pedes tuh. Oh, begitu gue. Kelolodan gue bilang. Gua apa kakak gue? Bener dah. Jalan lagi. Ya karena lagunya emang lagu itu ya. Iya, ada orang roblong ngadu ke nyokap. Domel langsung. Lu ngamen-ngamen lu gitu. Lu masih kecil dulu. Iya, dulu seneng. Seneng aja. Tapi itu pengamen itu kadang musisi ada yang bagus sih. Ada bukan sekedar ngamen. Ada. Pengamen itu aneh ngerasain tuh bener-bener dulu aneh tuh ngamen juga tuh Jakarta Bogor cuman aneh dulu masih boleh ya, lagi masih boleh pengamen masuk tuh. Wah itu setel semua Ji. Itu rata-rata anak kampus UI aneh bilang. Ada yang anak kampus UI katanya, wah dia anak kampus UI nih. Itu ada. Makanya tuh pengamen zaman dulu, wah dulu tam-tam, bawa gitar, vokalnya juga bagus. Mereka benar-benar musisi. Musisi, cuman kagak ada wadah gitu. Makanya enak sekarang ada YouTube, TikTok. Dia wadahnya udah di situ. Dia nggak ada wadah dulu nyiptain. Nyanyi Bukan aja, nyari duit, kan, dia sebenarnya intinya bukan nyari duit. Kayak aneh dulu bukan nyari duit. Karena demen musik, ya udah lari ke situ. Dari situ. Oh, dua nih. Ngamen dulu pernah ngamen dulu. Lucu dah. Tukang nasi goreng ya. Iya. Ngojek payung, Lu banyak payung. ngojek payung. Apaan aja dulu dah gue kerjain. Ente cerita apa aja Ji? Ada punya cerita nggak nih Ji yang lucu-lucu Ji? Cerita apa Ji? Entah sama siapa kek, sama Jenny. Pokoknya semua orang tahu, semua orang tahu gue main Jen. Iya. Dari dulu. Nah semua itu orang tahu. ente menjen itu dekat karena sekampus, Dulu sesastra. dari sekolah dulu. Oh sekolah, ente Satu. sekolah bareng dia? Sama dia dulu di MTS. Oh MTS. 35 Oh sama Kemanggisan. 35 Kemanggisan ya. Dulu tuh sama dia. Satu sekolahan? Satu sekolah. Satu kelas juga? Satu kelas pas kelas 9. Oh kelas 9. Nah tuh aneh sama dia tuh udah satu lulus meja itu tuh. gua ya. Satu meja. Kan kipas kan nggak bisa muter ya. Kipas nggak bisa muter. Tuh kipas gua arahin ke arah gua main game dua. Nggak ada yang berani tuh sekelas tuh. Ente berdua mulu soalnya. Iya. Oh ente. Anak lagi paruan nih main bola ya kan. Gawangnya gue pindahin, gawang gue rubuhin. Oh ente emang deket dari sekolah ya? Iya. Sampai sekarang gitu? Sampai sekarang. Sampai sekarang orang ketaim. Tapi emang ente berarti udah satu hati Ji sama Ji. Udah nggak bisa ini. Udah kemana-mana berdua lu. Ente juga pernah bikin YouTube juga Ji ya? Aman Jen. Aman Jen ya? Iya, Apa ngomongin. apa tuh? Sejarah? Sejarah nama jalan, nama daerah. Cuman nih nggak jalan. Ya karena susah Ji. Kalau kita ngomongin nih YouTube bingung gitu. Karena tahu aneh nih, aneh riset nih. Kalau YouTube itu dia nggak mau mikir sebenarnya. Kalau kita nih ajak penonton berpikir kadang nggak mau Ji. Karena kita udah pusing, penat masalah kerjaan, rumah tangga. Kita suruh mikir juga bingung. Mendingan yang hibur-hiburan aja cerita. Lu dengerin aja cerita gua gitu. Benar. Semua cerita kan beda-beda. Setiap orang beda-beda. Punya pengalaman hidup juga beda gitu. Jadi ente manjen tuh berdua aja. Iya, berdua tuh sama dia. Mana-mana. Tuh Jen katanya aneh denger cerita Jen parah juga ya. Ngapain? Jalan kaki, keluar batang. Astagfirullah. Itu apa Ji yang dipikir? Dulu sebelum Ente nggak dulu, nanya ente? dulu gue mau naik Semeru. Gua anak pada mau naik Semeru kan. Gunung Nah, nih. Semeru iya. Gunung.
sebelum jalan nih, seminggu sebelum naik gunung, Injen jalan kaki dari Rawabelong ke Muria. Muria, oh Muria jalur 20. astagfirullah. Lu ngapain ya? Ke rumah kakaknya. Ini apa yang dipikirin? Nggak tahu. Supaya jalan gua tahu. Lu mikir apaan, Jin, gua bilang. Enggak, iya makanya aneh tuh denger tuh pas itu ya. Akhirnya kakaknya ada di rumah. Kakaknya di rumah. Jelek lagi yang kaki lagi. Paul dan Jin dah. Katanya apa dia? Katanya alasan dia apa? Apa? Latihan. Iya, latihan naik gunung. Nih, ente juga demen hobi gunung ya, Ji? Iya. Naik gunung, hobi gunung. Iya, Ente dulu. apa aja tuh gunung yang udah di ente naikin tuh? Alhamdulillah. Cikuray, Cikuray, Gunung Gede, Gunung Gede, Cerme, Cerme, Semeru, Semeru, Slamet, Selamat, Sindoro, Sumbing. Sumbing. Itu paling Perang. tinggi apa? Paling tinggi? Semeru tuh. Semeru. Iya. Oh, tinggi di tanah Jawa apa? Tertinggi di tanah Jawa. Tanah Jawa. Pada Semeru bilang ya. gitu. Iya, Semeru. Di tanah Jawa. Kalau yang di Lombok apa ya Lombok? Rinjani. Oh, Rinjani. Belum. Belum ya. Oh, tuh serangga udah. Ya? Iya. Tapi ente, waktu itu Rawabelong ada tuh Rawabelong Adventure ya? Ada dulu. Tapi dulu gue pernah tuh waktu di Gunung Selamet. Dari Wah, itu di tuh Gunung ajib, Ji, di, gunung apa? enggak, di Gunung Selamet itu kan ada mitos. Karena apa, mitos itu dibilangnya tuh ada kurcaci katanya. Kurcaci. Oh, Dibilang kurcaci. di puncak? Di Gunung Selamet. Oh, enggak di gunung. Pokoknya Tadi Gunung puncak Selamet, atau iya, di mana? Pokoknya di Gunung gunungnya Selamet. lah gitu. Ada cerita di kurcaci katanya gitu. Nah, waktu itu gue naik ke Selamet kan udah 2 kali. Pertama sama Manjen, bukan Manjen. Kedua sama pertama sama ini nih. Sama siapa tuh, saudara gue, sepupu gue. Berdua doang naik gunung tuh. Ke Gunung Selamet. Berdua naik gunung. Berdua, Buset. berdua doang. Tapi udah pengalaman tuh, Ji? Udah pengalaman. Selamat tuh berdua. Ceritanya nih, gue sama dia jam 5 sore baru sampai pos 4. Namanya pos Samarantu. Dari jam berapa ya? Jam 5 dari pagi jam 6. Iya, nyampe pos Samarantu kok nggak salah pos 4 ya. Iya bener pos 4. Pos Samarantu jam 5 sore. Pengen maghrib, pokoknya pengen maghrib, maghrib, hujan lebat. Karena apa? Nggak, kita tuh di Gunung. bilangin di Selamet, diwanti-wanti ya di sama ranger ya. Jangan ngecamp di pos 4. Samarantu, namanya kan Samarantu, samar hantu, hantu samar gitu. Jangan ngecamp di pos 4. Kalau udah mau kena maghrib, turun dikit atau naik dikit gitu. Jangan pas di pos 4, katanya begitu kata ranger. Oke, udah tuh. Ya mungkin ya ente nggak ini waktu deh ya, waktu. enggak apa namanya, kepercayaan orang sono kali ya. Kita sih percaya nggak percaya tapi hormatin aja gitu. Betul. Itu tradisi. Tradisi dia mungkin. Pengen maghrib tuh di pos 4. Hujan gede. Akhirnya gue jalan dikit tuh. Ketemu sama pendaki dari Cirebon. Dia berempat kalau nggak salah. Ini berempat. Wah, dia deket kalau dia Cirebon. Iya, Cirebon. Enggak, Selamat jauh Cirebon. Oh iya. Iya, jauh. Oh, Baik, itu Cerme baru ya. Oh, Selamat ini ya. Terus ketemu tuh pendaki orang Cirebon. Akhirnya gue bangun tenda tuh di sebelah kanan ada. Tapi di pos 4 itu? Bukan, lewatin dikit. Oh, ngelewatin dikit. Sebelum pos 5. Ada tanah datar tuh di sebelah kanan. Kita ngecamp tuh gue. Pas ngecamp nih, nenda tuh. Malam-malam ceritanya gue hipo. Aneh hipo tuh. Hipo. Kalau bilangnya katanya sih, aneh nggak tahu hipo tahap berapa, katanya sih tahap 2. Tahap 2 udah ngigo gitu. Tanah sudah ngigo. Ngigo pengen mau pulang gitu. Nah, sudah sepupu aneh tuh. Dia bingungan. Ji, jangan gitu Ji ya, gue bingung Ji tentarnya sama Umi lu. Ente berdua doang tuh? Berdua doang di tenda. Yang berempat tadi? Lain tenda. Oh, cuman satu itu, Iya, satu dataran. Satu tuh lapangan, sama lain tenda. Ji teh. Sama dia nyalain kompor. Badan gue tuh di keliling kompor tuh, biar anget. Dia dibangunin tuh sama dia oyak. Badan gue baju gue dibuka, digituin kan. Itu salah satu buat itu dah tuh ya, buat ini nih hipo. Gue bangun jam 1 malam. Jam 1 malam gue bangun. Dan gue gak sadar, kok gue pakai jaket sepupu gue, gue bilang gitu. Dia tidur tuh, gue bangunin. Di bawah
Ayo katanya nyusahin lu katanya. Jalan gitu. Gue bingung banget, gue ngedul mati tai gitu. Gila lu gue bilang. Makan tuh jam 1 malam kita makan terus summit attack. Pengen ke puncak. Kita ya ngeliatin pos 5 lewat terus. Nah pas di batas vegetasi, kalau nggak salah pas pos 9 ada pelang oren tuh. Gue naruh tas di situ. Naruh tas. Nah tas gue tinggal situ. Terus ada naik puncak. Sampai puncak tuh jam 6 kurang lah, kalau nggak salah. Masih ada sunrise kok. Sunset. Udah tuh, kita foto-foto, semua kelar. Sampai jam tujuan, turun nih kita. Turun. Dari atas, gue lihat, kok ada orang di pelang. Di pelang oren tuh ada. Kalau lu keselamat pasti tahu ada pelang oren. Namanya pelang oren. Iya, pokoknya kayak pelang gitu dah. Besi. Itu apa? Itu peringatan apa tuh? Tanda kali gua nggak tahu. Tanda ya, Iya, pokoknya ada tuh dah. Pokoknya. Kok di situ ada orang ya, gua bilang. Siapa tuh? Weh, pal, gua manggil sepupu gua. Pal, turun. Ada orang tuh situ tuh di bawah. Turun gua lari. Nah, gua ketemu tuh. Gua merinding dah. Sama yang namanya kurcaci itu. Oh itu ente yang ente lihat itu kurcaci itu. Kurcaci itu. Semua saksi itu ada saksi orang Cirebon juga ngelihat. Gue sama sepupu gue ngelihat dia lagi ngacak-ngacak tas. Tas siapa nih? Tas gue, sepupu gue, orang Cirebon semua dia acak-acak. Itu kurcaci itu, ini merinding nih. Maksudnya kurcaci itu berbentuk orang. Tapi kecil. Perawakannya ya segini gue lah, segini aneh nih gitu. Perawakannya dia gitu. Berarti kurcaci itu bukannya kecil. Pernah ngeliat orang Baduy gak? Orang Baduy yang putih, pakai baju putih kayak gitu tuh. Dia ada ikatan sini. Dia punya mata bolanya itu coklat. Waktu matanya cakep dah, matanya cakep. Nah, terus dia ngacak-ngacak itu makanan kali Pak? Makanan, dia ngambil makanan. Rambutnya itu acak-acakan. Kaki kita kan begini nih, kaki kita. Dia nggak lebar begini nih. Allah. Begini lebar. Ente negor, nemuin. Iya, udah aneh deketin. Woi, ngapain lu gitu? Siapa kamu? Dia dimait, dia nggak ngerti bahasa kita. Udah dia cuma ambil makanan doang. Gue ini sepupu gue kan, pal, dompet lu aman nggak? Aman ji dompet gue nih. Cuma aman dompet yang orang Cirebon juga aman bang. Bang dia kalau dia nggak ngambil duit katanya, cuma ngambil makanan doang katanya. Oh ya udah tuh. Siapa? Ini dia bang katanya, kurcaci kali. Iya kali. Semua ada yang tahu, gue nggak ada yang tahu semua. Udah tuh. Akhirnya? Ternyata emang dia nggak lewat jalur pendaki di hutan. Tapi warga situ apa gimana? Gue nggak tahu warga situ apa. Gue turun dah tuh, gue takut kan, gue takut ya. Semua gue turun ngebut tuh, larian nih kan. Gue turun ngebut. Nah pas di base camp tuh, gue bilang sama ranger orang situ, Mas tadi saya ketemu ini gini. Ciri-cirinya gue sebutin. Dia bilang, oh itu bener mas, itu dia kurcacinya kata. Oh jadi kurcaci itu bukan orang bukan ini halus ya? Bukan makhluk halus. Bukan. Dia orang, katanya sih dia pendaki, tersesat, terus kehilangan jati diri, kehilangan jiwanya gitu, jadinya begitu katanya. Itu tuh serem. Itu ente pengalaman banget di Selamat tuh ya? Di Gunung Selamat. Terus ente ada lagi pengalaman di gunung-gunung lain? Di Semeru. Semeru. Kita nyampe jam 5 sore itu di sebelum summit attack tuh. Kalimati kalau nggak salah, Kalimati. Kita ngecamp Kalimati. Jam 5 sore udah nyampe situ. Buka tenda, kitanya air habis. Akhirnya gue punya inisiatif sama temen gue tuh Dodon. Don ambil air tuh di bawah. Itu ente naik berapa nih? Berapa orang nih? 10 orang. Itu anak Rawblong semua? Rawblong semua. Oke. Ganjen, Angga ada. Kedua nih jam 5 sore. Gue minjem sendalnya Angga, gue minjem. Turun ke bawah itu 30 menitan. Naik lagi ya sejam dong. Di tengah-tengah gue bawa dirigen banyak banget. Ada dirigen, ada ngambil air tuh air. Gue ngambil air doang. Di tengah-tengah gue denger suara harimau aungan. Wow. Gue udah nonton tuh. Di situ sepi nggak ada orang. Gue sangat kelihatan kan. Don, apaan tuh gue? Kabur gue langsung kabur gue naik semua tuh gue tinggal. Dirijen gue tinggal. Sendalnya enggak gue tinggal. Jalan kan batu, jangan. Oh itu dia ceritain waktu itu tuh. Kan jalan batu-batu ya. Apa jalur batu-batu ya?
itu gue nggak ngerasain sakit. Parah tuh, saking paniknya tuh. Panik tuh. Daripada gue terkam kan. Iya benar harimau. Gue nggak tahu tuh. Ente karena itu kali kan katanya ada di gunung itu ada jam-jamnya lewat harimau tuh. Apaan? Jam Iya lewat katanya harimau. sih di mana tuh di Kalimati kalau udah jam 5 sore jangan turun ngambil air karena tuh udah jamnya dia gitu. Jamnya dia buat minum. Kita nggak boleh ganggu juga Nggak ya. boleh, iya, ada gilirannya lah gitu. Wah, sip lu udah habis nih, sip gue sekarang begitu kan. Cuma kan gue Karena habis ya. iya habis. Udah tuh malam-malam tuh akhirnya malam gue jam 8. Jam 8-an gue ngambil air. Rame-rame tuh. Gue ikut juga tuh ke bawah ngambil air. Malam-malam. Nah itu pengalaman Ajir. Di Wah, gunung itu tuh. di gunung. Jadi Itu kalau- berarti naik gunung dulu hobi karena hobi ya? Susah sih kalau gunung ya. Dibilangnya hebat. pengen aja sih. Pengen Kalau iya. dibilang hobi kan pasti kan sampai sekarang masih naik gunung. Bener. Pengen aja sih. Pengen. Pas sekarang udah nikah ya terus Udah susah susah juga. naik gunung gitu. Kecuali bini ente Iya, baru ya. ya. Hobi gunung juga baru. dah. Baru ketemu. Oh jadi gitu. Ente pengalaman banyak juga Ji di gunung ya. Enggak. Emang gitu. Bukan di ini dah ya. Di darat baru. Di air belum di air. Di air belum. Kamu ngapain terus hidup di apa di air terus hidup di api? Kayak primbon. Kamu lahir ini ya, kamu nggak panas hidup di air, panas hidup di api, kayak setan. Oh, itu berarti tuh selama tuh kurcaci tuh ya, harimau. Makanya tuh sebenarnya kan kalau kata orang gitu Ji, kalau misalnya kita naik gunung kita mesti tahu tuh tradisi situ. Iya, ya pelajari. Seharusnya. Jadi jangan sembarangan Asal sembrono gitu. gitu. Asal sembrono karena kan setiap tradisi, setiap daerah beda kan. Beda. Oke, kepercayaan mereka, tapi kan itu kepercayaan mereka begitu. Maksudnya kita hormatin lah. Iya, gitu. hormatin. Percaya ya terserah, tapi hormatin wajib. Wajib. Gitu. Kita wajib kok menghormati orang begitu. Saling menghormati begitu. Iya, maksudnya tingkah laku kan Iya. kita mesti dijaga Ya, kayak kan. gitu. Jadi jangan sampai nama kita di darat gitu, maksudnya di pelajaran. Iya, di gunung sama Ini di kampung orang loh, apalagi di gunung. Iya benar. Gitu. Yang punya Tuh, bukan orang doang. Bukan gitu. orang doang. Di situ ada macam-macam, ada ini, ada itu gitu, model macam-macam. Gunung Ji, aneh nggak pernah mau. Aneh dapat kisah-kisah aja, wah, Jajalin dong. dahsyat. Iya, waktu itu aneh mau ngecamp tuh sama anak-anak tuh, cuman dah kata aneh. Ya aneh gini Ji, masalahnya kan kata, bener kan nih kalau kata orang mana? Nih kalau misalkan kita mau ngeliat orang, mau ngeliat sifat orang, ajak naik gunung. Bener nggak tuh Ji? Benar. Sebenarnya sih bukan ajak naik gunung doang ya. Ajak aja jalan jauh. Jalan gitu kemana kayak gitu, jalan jauh. Ajaknya jalan jauh. Kita bisa ngeliat sifat orang di situ. Iya. Ya. Males, apa dia ini gitu. Bukan cuma naik gunung doang, naik gunung mah orang kan ada yang demen kagak. Ajaknya jalan jauh, kemana gitu. Kalau kita mau lihat sifat orang tuh ya. Ketahuan deh tuh. Ntar dia kalau dia orangnya koret-koret, enggak gitu. Tapi sih apa namanya? Alhamdulillah anak-anak nggak ada yang begitu. Ya karena ente udah ya tahu sama tahu. Ya kita kan kadang nggak ada jalan. Nah, ente kan pernah itu yang Rawabelong Adventure tuh siapa yang punya tuh? Yang naik gunung. Nggak tahu akunnya. Oh, enggak maksudnya itu pencetusnya siapa? Orang abang-abangan ente. Anak-anak aja udah. Anak-anak aja. Mungkin dari abang-abangan kali ya. Iya. Gitu. Jadi emang udah tradisi juga tuh Iya, dari ente ya. Nanti ente ngajak naik gunung juga ya. Ente itu pernah kerja di daerah Jakarta doang, Ji? Nggak pernah kerja di luar kota gitu, nggak pernah? Alhamdulillah. Sini aja dah. Sini aja Banyak deh. pekerjaan sini. Jauh juga sama ya. Kalau di luar kota kan ninggalin keluarga gitu. Belum siap juga gitu. Ya Betawi Ji ya. Iya. Betawi ninggalin keluarga. Dapat gocap seneng ya. Enggak gua kemarin parah banget tuh. Dapat Shopee Same Day. Oh, berapa paket tuh? 10 paket dari Cempaka Putih ke Cinere. Depok. Iya. Gue pulang-pulang nyampe rumah Meriang. Isa. Gue udah pengen pulang ya. Gue mau tidur mana hujan. Oh, dari Cinere kosong dong ente dong. Ya udah kosong udah aneh closing aneh apa? Tutup dah. Iya, tutup terus aneh ngebut tuh. Kan hujan kan gede banget hujan di sono. Sampai rumah juga masih hujan. Bau barang ente tuh. Bawa barang. Udah dah. Aneh bilang udah dah, gue kagak lagi dah ngambil barang. Kapok. Berarti ente sekarang main Shopee Put aja. Main Put aja. Main food. Udah nggak usah main barang deh. Main barang gitu Ji, kita kan nggak bisa ngeliat juga. Iya, bener. Apalagi kalau ente ngaktifin Someday ya. Semblo tuh parah tuh. Karena dia beberapa barang sih dia
Tapi maksimal. orang yang kuat top banget Wah. Iya, banyak yang kuat Ji. Bener. Banyak, makanya sebenarnya nyari apapun rezeki ada resiko. Kita mesti tahu ya, kita mau nyari rezeki di Gojek misalkan resiko di jalan. Ya gitulah. Ya apapun kerjaan mah Pasti ada resiko. Bener. Gitu. Jadi yang Jalan kerja di balik meja, tiba-tiba gedungnya rubuh gitu ya. Resiko juga kan gitu. Tiba-tiba gempa gedungnya rubuh. Iya. Resiko juga gitu. Di rumah juga ada resiko juga. Domelin bini, kakak kerja ya nggak Itu resiko dapur. namanya. nyari resiko dapur gitu. Itu kacau juga kalau Ya, semua hidup punya ada resiko kok. Kalau nggak mau resiko Cuman jangan. kalau laki-laki itu mesti keluar emang Ji. Harokah barokah. Nah, harokah barokah namanya. Apapun kerjaannya kita jalanin niat sunnah Rasul ya Ji. Nah, Rasul. Sunnah Rasul. Karena Rasulullah tuh nyari nafkah. Menjemput, Nggak diem aja ya. menjemput rezeki. Nah, menjemput rezeki. Tolabul halal wajibatun ala faridatun ala kulli muslim. Nah, Mencari yang halal wajib atas setiap muslim. tuh. Cari yang halal wajib. Wajib. Halal wajib Ji. Nah, sunahnya ya dapat sunahnya ya Iya, misalkan ya kalau kayak dapat rezeki itu mah tawakal aja udah. tawakal. Benar. Yang penting kita ikhtiar baru tawakal Itu ilmu tawakal susah banget. Tawakal Ya Allah. susah banget. Wah dulu aneh parah juga Ji. Ente masih mending. Kalau aneh ya parah, apalagi perjuangan aneh keluarga bisa sampai di posisi sekarang. Ya benar. Tawakal nggak bisa tanpa ikhtiar, dan ikhtiar juga nggak bisa kalau tanpa tawakal. Gimana caranya kita tuh dua bareng tuh jalan bareng tuh. Iya, semua tuh harus ada gitu. Kayak ada duit, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Duit, Wah, doa, harus, usaha, udah, ikhtiar, Udah. udah, tawakal lah sisanya gitu. duit apa tuh Ji? Singkatannya duit tuh. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Duit. 4 gitu ya. Duit. Duit, Wajib. jalan Dapat keluar lagi nih. tawakal. Karena bener. Jadi- Itu tadi yang Anda bilang, manusia adalah hewan yang berpikir gitu. Sisi hewan kita apa? Mau ini, mau itu, mau ini. Semua mau? Semua. Itu sisi hewan kita. Kalau yang berpikirnya ya kita bedanya kita bisa berpikir. Oh kalau kita kemauannya begini, oh ini nggak baik nih. Ya kita berpikir lah gitu. Pikir, gitu. Gitu ajib. Jadi ente itu udah semua pengalaman juga tuh ya. Wah, nggak mau apaan. Oh, tuh Zen gimana tuh? Aduh tuh nggak bisa diteleponin kita tuh. Mana Zen nih? Dia baru WA, gua tiduran katanya lanjut Ya. dah kayak gitu. Parah emang. Lanjut emang. Tadi mau berdua nih, cuman karena nggak bisa dia ketiduran, ya jadi begitu dah. Tidur ya Ji. Tidur. Sholat aja, kalau ketiduran gimana tuh? Tidur. Maaf dah, maaf. Maaf. Jadi gitu Ji ya. Tapi kalau tidur dibuat-buat gimana? Nah, Kagak. jadi pokoknya intinya keluar rumah halal barokah. Barokah. Duit tuh, Duit. pokoknya ingat duit, Duit, doa, doa, ikhtiar. usaha. Oh, usaha dulu ya. Ikhtiar. Duit, doa, usaha, Ikhtiar, ikhtiar, tawakal. tawakal. Tuh, dengerin kata Jibon, duit. Duit, nyari duit. Nyari duit ya itu gitu ya. Doa, Doa, udah. udah. Usaha, udah. udah. Ikhtiar juga Udah. udah. Ya udah tawakal ya gitu. Kak, jangan capek-capek gitu kata Allah. Kalau kamu ridho atas apa yang akan aku berikan, maka aku akan menenangkan dirimu dan menjadikan kau mulia di sisiku kata Allah. Wajib. Tapi kalau kamu kagak ridho kata Allah dengan apa yang aku berikan kata Allah, maka akan aku jadikan kamu seperti hewan binatang buas yang mencari mangsa dan tidak ada yang kau dapatkan kecuali apa yang telah aku tetapkan untukmu. Tapi yang ajib itu Ji, yang kita bikin sebenarnya berpikir tuh sama Allah tuh begitu. Ya nggak apa-apa kalau engkau tidak ridho atas apa pemberianku, cari Tuhan selain aku. Kita bayangin, dunia semua punya Allah, kita nggak bisa apa-apa Ji. Ya Allah. Bener nggak? Lo cari Tuhan selain dia, cuman ya udah lu jangan semua ciptaan Allah lu jangan injak, lu jangan pakai. Ya Allah. Gimana Ji? Udah parah banget gitu. Gimana ya? Makanya bener tuh Ji. Jadi kita tawakal tuh ya, Tawakal. ikhtiar ya. Jadi jadikan dunia tuh yang di awal tadi, jadikan
duniamu Dunia sebagai menuju akhiratmu gitu ya. sebelum jatuh. Jadikan duniamu menuju akhiratmu. Kita menuju akhirat tuh pakai pas perantara. Perantara, Contohnya ya salah satunya ya dunia. itu dunia, cari dunia buat akhirat. Nyari berkah, nyari Salah satunya sunnah, mencari yang halal, halal wajib, ya kan? nafkahin keluarga. Keluarga wajib. Iya, itu kan buat akhirat juga ntar jadinya. Gitu Anjay, aja. Lama-lama kita ngaco nih. Lama-lama Tapi nggak ngaco tapi ini demen gitu Ji. Jadi obrolan kita tuh ada bibit, ada bobot gitu, ya gak? Nggak asal aja gitu. Tapi sekarang aneh lagi apa ya, mencoba ya, menerapin. Ada namanya filsafat. Apa tuh? Filsafat stoik. Toik. Iya, stoik. Lo apa tuh filsafat apa tuh? Filsafat yang apa tuh? Dia ilmu apa ya, disebut ilmu pasrah bukan gitu. Ya udah, maksudnya kita udah usaha ya udah gitu. Tawakal gitu kali Iya, maksudnya. pokoknya iya kalau misalkan dalam agama ya kita sangkut pautin sama agama gitu ya. Ya berpasrah udah mesti begitu. Kayak misalkan contohnya begini, kalau ada tuh salah satu raja namanya Marcus Aurelius. Itu raja Romawi. Beliau hidup sebelum Nabi Muhammad lahir. Sebelum Nabi Muhammad lahir tuh beliau zaman itu. Beliau seorang raja. Bayangin, seorang raja pasti punya privilege yang lebih dong. Benar. Raja. Tapi beliau tuh bisa nerapin filsafat stoik dalam hidupnya dia. Makanya sebelum dia mati dia bingung. Nanti orang-orang ngenalin dia sebagai raja atau sebagai filsuf. Atau seorang filsuf gitu. Dia tuh stoik banget. Sampai apa? Dia bilang apa? Kalau kamu makan ketimun tapi timunnya pahit, buang aja ketimunnya. Nggak usah komen. ribet. Nggak usah komen. Nggak usah Pahit ribet. banget begitu. Kok timun pahit gitu? Nah, Nggak usah jangan ribet. tanya, udah buang aja. Buang aja. Cari aja timun lagi gitu. Dia tuh benar-benar tuh. Dia bilang ada satu kata dia yang nyampe banget. Dia bikin buku judulnya Meditation. Itu bagus banget. Ini buat Bang Iwan, buat semua yang penonton nih semua. Beli buku Meditation. Itu penting buat mengobati mental kita, mental health. Buat merubah Itu apa isinya mindset tuh, Ji? kita. Itu isinya apa itu? Itu mindset banget. Mindset kehidupan banget. Bener. Artinya begini, dia bilang apaan begini. Jangan maksakan sesuatu, kata dia, kata si Marcus Aurelius. Kalau kamu berharap orang yang sering marah-marah tidak melakukan perbuatannya dia, maka akan mustahil. Artinya begini, ada orang sering marah-marah. Kalau kita ngarepin nih hari dia nggak marah-marah, itu nggak mungkin. Udah pasti marah-marah begitu. Artinya begitu. Karena tuh gini, lu sama orang sering yang temperamen begitu, lu jangan pikirin emang dia begitu. Jadi kita nggak usah nginin orangnya ya. Iya, Kitanya aja. Iya bener. Jadi tuh selamanya tuh hidup ada di kendali kita gitu. Gini, semua yang ada di dunia, yang kita temuin semua nih, itu semua di luar kendali. Pekerjaan, anak, istri, barang-barang kita punya, apalagi diri kita sendiri, tubuh kita, ini semua di luar kendali kita. Semuanya. Apa yang ada di kendali kita? Pikiran kita. Itu satu-satunya yang bisa kita kendaliin. Semua nggak bisa. Jadi emang pikiran ya, mindset. Oke, gue kalau pagi-pagi, setiap pagi-pagi nih gue bikin afirmasi di diri gue. Hari ini gue ketemu orang yang suka marah-marah. Hari ini gue ketemu orang yang iri hati. Hari ini gue ketemu orang yang temperamental. Hari ini gue ketemu orang yang selalu nyalain orang. Hari ini gue ketemu orang yang apatis. Hari ini gue ketemu orang yang nggak tahu diri. Supaya apa? Kalau ketemu mereka gue nggak kaget. Udah begitu modelnya begitu. Berarti jangan kita komen ke orang nih. Enggak, udah afirmasi diri. Iya. Gitu. Gue bangun tidur tuh. Hari ini adalah hari terbaik saya. Hari ini hari terbaik saya. Saya adalah pemenangnya. Gitu. Hari ini saya yang menang. Gitu. Saya dicintai saya dicintai dengan tulus. Pokoknya gue bikin afirmasi yang baik-baik. Supaya apa? Positif gitu. Karena tuh otak kita itu ada yang begini. Seseorang kalau mau tidur, pertama pasti dia pura-pura tidur.
Iya, merem-meremin ya, menjemin mata deh. Akhirnya dia Tertidur. tidur. Nah, begitupun kita. Kalau kita pengen jadi orang kaya, pura-pura jadi orang kaya. Orang kaya nggak bingung kalau banyak tagihan. Orang kaya. Orang kaya kagak bingung kalau banyak tagihan. Nggak bingung megang duit banyak. Nggak bingung. Apalagi tuh orang kaya siapa sih biasanya? Apa sih orang kaya apa sih kebiasaannya? Banyak lah. Banyak suka merintah. Mindset tuh bisa wibawa. Ya kita mesti punya. Orang kaya Punya wibawa. Berwibawa. Orang kaya dia pasti rapi. Nah, Rapi. kalau pengen jadi orang kaya, lu perlu jadi orang kaya. Oh. Kalau ada tagihan lu jangan bingung, yang Ya, gitu. memang gitu ya. Ya jangan, orang kaya nggak bingung. Kalau tagihan bayar. Bayar. Udah Begitu. nggak usah pusing ya. Nggak usah pusing, begitu. Kalau ada apa nih, misalkan sesuatu ini, ya udah, itu orang kaya. Kalau pengen jadi orang kaya, pura-pura jadi orang kaya. Jadi gitu. Kalau mau kaya, pura-pura jadi kaya dulu. Nah, begitu pun kita. Kalau kita pengen soleh, pura-pura jadi orang soleh. Asik. Sampai kita sambungin di sini. Ini tonton Nabi. Apa Nabi Pe? Aja. Emang Aji. Jadi gitu Ji. Jadi pengalaman hidup. Abi pernah bilang gitu. Ini sekarang gini, kita orang soleh bukan. Pura-pura jadi orang soleh nggak mau. Iya benar. Tuh nyelakit banget tuh. Iya, Aneh, sampai makanya sekarang. iya kalau guru kita kan ngajarin bener Ji. Kitanya kadang terimanya nggak bener. Beliau bilang, kita bukan orang soleh. Maka ya pura-pura jadi orang soleh, pakai koko rapi, ngaji, pura-pura jadi orang soleh. Ini udah orang soleh bukan, pura-pura jadi orang soleh kagak mau gitu. Ya udah, nah itu Jadinya ngaco deh. kacau dah begitu, kusut dah dia Jadi kita. begitu Ji. Kita udah semuanya ada ya. Semuanya. Jadi nanti karena ya kita cukup sekian obrolan hari ini. Ingat ya, Gudang Obrolan bisa dilihat di TikTok, di Instagram, sama di Facebook. Jadi kalau ini jangan lupa di like, subscribe. Kalau misalkan berguna atau butuh yang kita ada ucap-ucap salah ya, namanya manusia ya Ji. Benar. Manusia itu tempat salah. tempat salah. Nah, dan dosa. Gitu. Tempat salah dan dosa. Jadi kalau salah dari kita, yang benar, gitu. Yang benar ya berarti dari Allah gitu Bukan ya. dari kita. Ya bukan dari kita. Jadi kita hanya obrolan yang diupload ke media sosial. Sampai ketemu lagi nanti di episode selanjutnya di Gudang Obrolan. Jangan lupa subscribe, like, and share-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.